Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan kali ini kita sudah memasuki di episode ke-6. Nah, senang sekali saya Riza bisa kembali lagi bertemu dengan teman pemilih yang ada di manapun. Nah, banyak yang mengenal bahwa KPU itu sebagai lembaga penyelenggara. Tapi tidak banyak teman pemilih yang tahu sebenarnya siapa sih yang mengurus administrasi, siapa yang menyiapkan logistik, menyusun anggarannya, dan sampai memastikan kegiatan KPU itu berjalan tertib dan profesional. Nah, jawabannya ada pada unsur penting, yaitu Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Nah, khususnya kali ini adalah di Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan. Dan hari ini kita sudah kedatangan orang yang paling tepat untuk membahasnya, yaitu Bapak Suharto, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan. Selamat datang Pak Sek, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Risa. Terima kasih Pak sudah hadir dan mungkin kita langsung aja ya Pak ngobrol Oke. tentang kesekretariatan ini. Nah, teman pemilih banyak mungkin yang mengenal komisioner ya, karena kita dari episode 1 sampai 5 itu semua kita membahas tentang peran divisi dari 5 divisi komisioner, tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana peran sekretariatnya. Nah, bisa dijelaskan dulu Pak secara sederhana saja mungkin kepada teman pemilih apa itu sekretariat dan di mana itu strukturnya di KPU gitu. Baik. Jadi begini Mbak, terkait Sekretariat KPU Kabupaten Kota, termasuk KPU Kabupaten Pacitan adalah unsur yang bertanggung jawab, terutama dalam dukungan teknis, dukungan administratif maupun dukungan operasional. Sehingga kita Sekretariat itu memastikan bahwa keseluruhan tahapan pemilu maupun pilkada dapat berjalan. Nah, kalau komisioner itu menjalankan fungsi penyelenggara dan pengambil keputusan. Jadi maka sekretariat kita itu melaksanakan beberapa kegiatan ketika komisioner sudah memutuskan atau mengambil keputusan. Jadi untuk melaksanakan administrasi, perencanaan, keuangan, logistik, dan dokumentasi hingga pada pelayanan publik. Secara struktural, ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 disampaikan bahwa Sekretaris KPU secara fungsional itu bertanggung jawab pada ketua, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Gitu Mbak, kurang lebihnya posisi kita ya Pak sebagai ya. sekretariat. Jadi bisa dibilang bahwa sekretariat itu kayak mesin ya di belakang layar, tapi memang dia utamanya dia dari dapur dan sekaligus operator semua proses dukungannya kepada komisioner. Jadi untuk komisionernya fokus penyelenggaraannya, ngambil keputusannya, kita yang ikut menjadi pendukungnya yang di belakang kayak gitu ya Pak. Iya Mbak, betul sekali. Jadi keseluruhan ketika sudah ada keputusan dari komisioner, maka sekretariat nanti yang bergerak untuk memastikan bahwa kegiatan itu sudah berjalan dan sudah mencapai sasaran maupun tujuannya dengan gitu terukur, ya, begitu. Nah, ini bagian paling penting Pak. Apa saja sebenarnya tugas pokok dari sekretariat itu? Ya, jadi memang tugas pokok dari sekretariat itu kurang lebihnya bisa kita rangkum ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah menyusun program dan anggaran terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi mulai dari seluruhan kegiatan perencanaan dan pembiayaan itu disiapkan oleh sekretariat. Lalu yang kedua memberikan dukungan teknis administratif. Jadi untuk mulai dari surat menyurat, dokumentasi, pendataan hingga koordinasi terkait internal di sekretariatan. Lalu yang ketiga, membantu pelaksanaan tugas KPU dalam hal kaitannya memfasilitasi rapat, sosialisasi, tahapan, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat adalah mengelola data dan informasi, baik data kepemiluan maupun pilkada maupun administrasi. Ya, lalu yang kelima terkait pendistribusian perlengkapan pemilu.
terutama kaitannya dengan logistik ketika nanti pada masa pemungutan suara. Lalu yang keenam juga membuat laporan kegiatan maupun pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas KPU. Jadi itu semua tugas utama kita di sekretariat. Iya, Gitu, itu Mbak. kan baru diringkas Pak, 6 itu udah banyak banget. Apalagi nanti dirinci sampai disubak-subak ya Pak. Nah, kalau wewenangnya sendiri Pak untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya itu? Ya Mbak, jadi kalau ada wewenang sebetulnya di tingkat sekretariat itu baik di KPU Kabupaten Kota bahwa kita itu sebagai fungsi adalah pendukung, itu yang utama. Jadi wewenang itu adalah mendukung tugas dan fungsi pokok dari KPU. Ya, jadi terkait hal wewenang maka itu bisa kita jabarkan sedikit, yaitu adalah meliputi penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, lalu memastikan ketika pendistribusian sesuai dengan norma standar prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta memberikan layanan administratif, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu Mbak. Iya. Ternyata juga banyak wewenang sekretariat mendukung semua tugas dan fungsinya itu. Nah, kalau kegiatan Pak, itu kegiatan KPU itu apa semua harus melibatkan sekretariat, apa cukup komisioner aja, apa harus melibatkan sekretariat? Bagaimana sekretariat itu juga memastikan bahwa apa kegiatan yang di KPU itu juga tepat waktu gitu, tepat tahapan itu? Iya Mbak. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa untuk kegiatan, jadi kegiatan apapun terkait dari komisioner maka pasti akan melibatkan kita di sekretariat. Tadi sudah disampaikan terkait dukungan administrasi, lalu dukungan teknis maupun yang lain-lain. Jadi pada intinya bahwa kita selaku sekretariat apapun yang diputuskan oleh komisioner maka kita harus memfasilitasi. Itu intinya Mbak. Iya. Itu harus nggak bisa berjalan sendiri ya, komisioner harus bersama. Iya, karena kita memang mendukung apa kebijakan dari komisioner gitu Pak ya. Jadi memang banyak sekali tugas yang tidak terlihat oleh publik, akhirnya terbuka lagi dari banyaknya tugas dan wewenangnya sekretariat sendiri, ternyata banyak sekali dari tugas-tugasnya komisioner juga gitu Pak. Ini juga menentukan kualitas pemilu dan pemilihan ya Pak. Betul. Jadi memang tugas sekretariat itu ibarat kalau di rumah tangga itu ya tugasnya ibu. Yang memasak nanti disajikan ke bapak, nanti bapak tinggal makan, gitulah kurang lebihnya. Iya, karena di belakang layar ternyata banyak sekali tugas-tugasnya. Nah, Pak, kalau mengenai struktur ya dan pengendalian, pasti kan ada ya pengendalian internalnya di sekretariat. Mungkin sedikit saja Pak dijelaskan bagaimana pembagian kerjanya di sekretariat itu. Oke Mbak, jadi setelah pasca ditetapkannya PKPU 14 ya Mbak, memang ada perubahan terutama terkait posisi teman-teman Kasubag. Nah itu ketika di awal ketika pasca penetapan PKPU-nya itu maka di KPU Kabupaten Kota termasuk Pacitan ada 4 subag ya. Jadi yang pertama adalah Subag Keuangan, Umum dan Logistik atau yang biasa kita sebut KUL, lalu Kasubag Rendatin, Perencanaan, Data dan Informasi, lalu Subag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, dan juga Subag Partisipasi Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, dan ditambah lagi dengan kelompok jabatan fungsional. Jadi di situ lebih dilakukan pendekatan secara filosofi tugas. Lalu di sekretariat bahwa selain kita sebagai penyelenggara maka kita sebagai satuan kerja maka kita wajib untuk menerapkan sistem pengendalian internal atau SPIP. Iya, kemarin sudah dibahas sama Pak Wiwit itu ya. Jadi menjadi satu kesatuan terkait SPIP ini selaku instansi kita. Jadi terkait hal itu maka kita di sekretariat akan melakukan penyusunan terkait peta proses bisnis, lalu standar operating prosedur yang sudah kita tetapkan kurang lebih sekitar 17 kalau tidak salah, serta menerapkan koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas. Ini penting agar sekretariat kita efisien, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi terkait pengendalian internal ini pada dasarnya menjadi fondasi agar setiap proses kerja kita berjalan efektif, efisien, dan transparan. Nah, di sekretariat ini juga kita kan mulai menerapkan perencanaan. Jadi itu ada di tugas Kasubag Rendatin untuk terkait perencanaan baik itu program, baik itu anggaran sampai kepada pelaporan. Itu karena itulah sebabnya bahwa semua kegiatan di sekretariat maupun kegiatan komisioner harus wajib terdokumentasikan dan bisa dipertanggungjawabkan, jadi akuntabel, dan sehingga juga kita bisa memberikan informasi kepada pihak lain di luar, terutama kepada para pemilih, sahabat teman pemilih ya, teman pemilih. Iya. Saya juga termasuk dari korban gitu Pak. Perubahan dulu kan saya Tekmas ya, Teknis dan Humas. Setelah ada perubahan PKPU-nya itu saya pindah ke Parhumas dan SDM kayak gitu. Nah, terkait tata kerjanya Pak di KPU agar hubungan antar subak, antar unit ini serta pelaksana tugasnya dapat berjalan efektif dan efisien itu gimana Pak? Ya Mbak, jadi kan kita selaku institusi, instansi tentu kita sudah diatur. Jadi terkait tata kerja, lalu peta bisnis itu sudah kita diatur secara nasional oleh KPU RI. Jadi itu yang menjadi pedoman penerapannya di KPU Kabupaten Kota. Jadi selaku sekretaris sesuai dengan peta jabatan termasuk analisa jabatan dan beban kerja maupun uraian tugas, maka selaku penanggung jawab dalam hal kesekretariatan. Jadi dasarnya bahwa struktur organisasi dan alur kerja itu sudah jelas Mbak, ada di PKPU 14 tadi. Kita tinggal mengikuti, lalu juga kita tinggal melaksanakan begitu Mbak. Iya. Jadi memang semua harus tertutup dari atas ya Pak, dari KPU RI, masuk provinsi dan KPU Kabupaten gitu ya. Nah kalau pola koordinasinya sendiri Pak, serta kewajiban khususnya pimpinan ya Pak dan pegawai di sekretariat itu dalam mendukung kelancaran di tata kerja di KPU itu gimana Pak? Jadi begini Mbak, di PKPU Tata Kerja itu kan sudah ada pola hubungan kerja, jadi pola koordinasi hubungan kerja ya, jadi terkait tugas-tugas dari divisi itu selaku koordinator sebetulnya terkait bekerja sama dengan subak. Jadi teman-teman subak itu dalam bekerja itu di bawah koordinasi supervisi dari divisi. Nah itu makanya ketika kita menyusun SOP dan yang lain-lain itu kita melakukan kolaborasi. Jadi antara divisi bagaimana, lalu kita bagaimana di tingkat sekretariat supaya nanti ada SOP yang pas untuk kita terapkan ya. Jadi terkait hal itu juga kita selaku instansi terutama sebagai ASN juga kita tentu memiliki kewajiban-kewajiban selaku ASN. Jadi selain selaku penyelenggara pemilu, selaku ASN maka kita atau saya terutama wajib menegakkan disiplin, memimpin dan membina pegawai. Dengan di kita itu ada yang namanya penilaian ya. Jadi setiap tahun kita menyusun setiap 3 bulan, lalu setiap triwulan, lalu setiap tahun itu kita menyusun SKP. Jadi terkait hal itu, maka pegawai itu wajib mematuhi terkait perintah pimpinan dan melaporkan kinerja. Jadi dalam beberapa waktu selalu saya sampaikan bahwa teman-teman Kasubag selaku atasan langsung itu yang mempunyai tanggung jawab terkait bagaimana kinerja dari staf-stafnya, gitu Mbak. Iya, ternyata banyak juga ya Pak. Nah, ternyata apakah ada evaluasi Pak? Mungkin ada penekanan untuk evaluasi rutinnya itu terkait efektivitas kinerja di teman-teman sekretariat. Iya Mbak. Jadi sebetulnya di kita sudah saya nilai sudah melakukan transformasi dari yang sebelumnya. Jadi kita lebih melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan kita mengarah kepada tertib administrasi dan yang lain-lain itu bisa kita buktikan bahwa selama pelaksanaan tahapan kita tidak ada kendala. Jadi terkait hal itu
mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman sekretariat yang sudah mendukung dan luar biasa. Begitu Mbak. Iya, ini juga termasuk karena bimbingan Kasubag juga Pak Sek, Iya, teman-teman akhirnya juga bekerja sesuai prosedur, sesuai SOP iya, agar iya, itu kan memang kita untuk ZI ya Pak. iya, iya. Jadi memang teman-teman sangat pro untuk itu. Dan terakhir Pak, ini bagaimana proses pelaporan pengambilan kebijakan strategis di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Baik, Pacitan? jadi begini Mbak, untuk terkait tadi disampaikan di PKPU Tata Kerja PKPU 5 2022 itu sudah disebutkan terutama di pasal 49 kalau tidak salah bahwa setiap kebijakan dari sekretariat itu harus disampaikan atau dilaporkan di dalam pleno, dan itu sudah kita laksanakan. Jadi masing-masing Kasubag sudah menyampaikan hal tersebut di dalam pleno. Nanti saya hanya memberikan arahan kepada teman-teman Kasubag. Gitu Mbak. Iya, biasanya dilaksanakan hari Senin ya. Tapi Iya. kalau Kasubag hilang itu berarti lagi rapat pleno. Iya, Biasanya kalau di betul. ruangan nggak ada, Pak Sek juga nggak ada, oh berarti pimpinan sedang rapat pleno di ruang rapat Betul, kayak gitu. betul. Dan Ya, biasanya habis rapat pleno nanti banyak ada tugas-tugas apa ya, ini ya, gitu. langsung sharing Mbak. Kita. Langsung sharing ya. Termasuk itu untuk kecepatan informasi dan teman-teman untuk mengerjakan gitu. Betul, betul. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekretariat itu memang ada sistemnya, ada SOP-nya dan ada evaluasinya secara berkala, sehingga semua kinerja teman-teman sekretariat dan juga semua pimpinan dapat terukur dan auditable gitu ya Pak. Nah, terakhir Pak, untuk teman-teman pemilih mungkin ada pesan-pesan untuk khususnya dulu teman sekretariat dan juga nanti teman pemilih gitu. Ya Mbak, jadi terkait pesan-pesan saya terkait teman-teman penyelenggara khususnya teman-teman sekretariat, bahwa apa yang selalu disampaikan Pak Sekjen di setiap kesempatan, bahwa kita harus menjaga integritas, menjaga disiplin, profesionalitas, tegak lurus, artinya bahwa kita Sekretariat KPU Kabupaten Kota adalah bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI, sehingga dalam bekerja tentu kita harus mematuhi prosedur-prosedur, lalu juga semangat melayani, juga terkait posisi kita sebagai penyelenggara bahwa kita harus melakukan semua tahapan dengan tertib administrasi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan pesan Pak Sekjen bahwa terkait loyalitas dan integritas adalah bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi loyalitas dan integritas bisa saling melengkapi. Itu yang selalu dipesankan Pak Sekjen. Bagi teman-teman pemilih, mungkin perlu kami sampaikan bahwa KPU pada masa-masa pasca tahapan pemilu maupun pilkada, kami masih selalu berkegiatan, terutama terkait hal pendidikan pemilih seperti media podcast seperti ini, lalu pelayanan informasi publik, melalui PPID ya. Ya, melalui PPID yang sampai hari kita juga masih melayani permintaan data-data, lalu juga penyediaan data-data kepemiluan, mungkin ada permintaan dari KPU RI, juga pengelolaan dokumentasi, peningkatan SDM. Peningkatan SDM ini kita tentu hampir setiap hari kita mengikuti Zoom, Mbak. Iya. Ya, jadi kita tidak diam sebetulnya, tapi tentu kapasitas SDM kita tetap ditingkatkan. Juga kita dalam rangka upaya menyampaikan info-info, kita juga berusaha untuk meningkatkan jadi ruang-ruang edukasi kita kepada teman-teman pemilih melalui medsos dan podcast ini. Jadi kami berharap masyarakat Kabupaten Pacitan bisa memanfaatkan layanan-layanan yang ada di kami. Ini juga karena kami juga mempunyai atau diberikan target apa aja sih layanan-layanan yang sudah kita berikan itu yang kepada masyarakat atau kepada teman-teman pemilih. Jadi kita tidak diam, tapi kita juga ditarget oleh
Iya. pimpinan kita di atas. Saya kira begitu, Mbak. Iya, walaupun non tahapan ternyata memang seperti pembahasan kemarin memang banyak sekali kegiatan, Iya, apalagi iya. sekretariatnya 24 jam. Iya, iya betul. Jadi memang kadang kalau slogan 24 jam itu hanya tahapan, tapi Iya. kenyataan kita ya enggak, Mbak. Iya, Mbak nyatanya Resa juga. ini juga saya lihat pulangnya jam 10 Iya, itu baru juga pulang. untuk mempublikasikan kepada teman pemilih kegiatannya hari ini KPU apa kayak gitu. Iya, betul, Layanannya betul. apa aja kayak gitu ya, Iya, Pak. iya. Cukup untuk teman-teman pemilih, Pak, Ada pesan-pesannya. satu lagi, Oh Mbak. iya, Mungkin monggo. kalau siapapun yang melihat podcast ini mungkin Iya. bisa men-subscribe maupun Iya. mengikuti medsos kami, karena Iya. kami juga dicek juga Iya. terkait berapa sih subscribe kita, berapa Iya. berita-berita yang bisa Iya. kita unggah tiap hari. Iya, Jadi menjadi begitu. benar kepercayaan publik terhadap lembaga kita ya, Betul, Pak. Mbak. Kita tidak akan bisa mencapai kalau tidak ada feedback dari teman-teman pemilih. Begitu, Iya, Mbak. Iya. Terima kasih banyak Pak Sek atas waktunya, Siap, siap. penjelasannya juga insight-nya banyak sekali. Podcast hari ini benar-benar gambaran, memberikan gambaran lengkap tentang betapa pentingnya peran sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dan walaupun dan tidak tahapan ya Pak. Iya, iya. Perannya betul. ternyata banyak sekali. Saya sebagai sekretariat juga ternyata, wah saya kalau di ternyata Nggak interviewnya juga selesai-selesai. banyak. Iya. Ya, terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru dari KPU Kabupaten Pacitan. Semoga KPU Kabupaten Pacitan terus menjadi lembaga yang berintegritas, profesional, dan menginspirasi teman pemilih dimanapun berada. Akan ada banyak topik menarik seputar kepemiluan dan kerja-kerja KPU yang belum diketahui oleh teman pemilih semua. Jadi terus ikuti konten dan informasi KPU Kabupaten Pacitan melalui kanal resmi, ya harus resmi di KPU Kabupaten Pacitan. Di search aja di YouTube, Instagram, Facebook, X, dan TikTok. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Pacitan selanjutnya. Saya Riza bersama Pak Sek Soeharto Toto pamit Baik. undur diri. Terima Terima kasih, kasih ya Mbak. Pak. Ya, Mbak. Salam KPU melayani dulu untuk Baik. teman pemilih.